Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya Adab semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Ika Fadila Ahmad, mahasiswi semester 5 Sejarah Peradaban Islam. Nah, kali ini kita akan sama-sama membahas terkait salah satu materi yang insya Allah akan dibawakan oleh gestar kita, yaitu Bapak Hafiz Fadlan, MPD M.Hum ya Pak ya, Betul. yang merupakan salah satu dosen dari SPI atau Sejarah Peradaban Islam. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Ika, luar Alhamdulillah ya. biasa ya, sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke, baik ya. Jadi insya Allah kita akan membahas terkait dengan jembatan dua zaman ketika Islam bersua modernitas. Nah, ini merupakan salah satu pembahasan dari mata kuliah ya Pak ya? Betul sekali. Ya, yaitu mata kuliah Sejarah Pemikiran Modern di Dunia Islam. Yang dimana ini adalah mata kuliah semester 3 ya Pak ya? Betul, semester 3. Ya, semester 3. Nah, mungkin kita akan bahas secara rinci terkait dengan itu. Jadi silahkan kepada Bapak. Mungkin ada Iya, betul. pembuka-pembuka dulu Bapak. Iya, baik. Terima kasih Ika ya. Alhamdulillah ternyata kita berhasil ketemu kembali Iya. ya setelah mungkin satu semester tidak bertemu, dan hari ini bisa dipertemukan di acara podcast ini ya. Iya, Jadi sebelumnya apa kabar semuanya Baraya Adab ya. Hari ini alhamdulillah saya di sini Pak Hafiz ya bisa ikut bergabung ya, Iya. ditemani oleh Ika sebagai host dalam Siniar Sejarah ini, yang mana tadi telah disampaikan oleh Ika bahwa Siniar Sejarah kali ini bagaimana mencoba untuk melihat ya sisi Islam dalam modernitas, ya, bagaimana Islam bisa menjembatani dua zaman yang berbeda, zaman klasik dan juga zaman modern pada saat ini. Tentu saja saya di sini alhamdulillah ya Ika. Di semester kemarin dan semester saat ini Bapak sendiri diamanati untuk mengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Modern di Dunia Islam. Iya. Artinya di sini mata kuliah ini sebenarnya adalah salah satu materi yang penting ya untuk difahami oleh setiap mahasiswa di jurusan Sejarah Peradaban Iya, Islam. betul, Ya, Pak. seperti itu. Gimana pengalaman dulu Ika pada saat itu? Gimana ya? Agak lumayan pusing sih Pak. Pusing juga ya. Karena kita kok bahas apa ya? Bahas terkait dengan ormas-ormas juga kan, Mm-mm. partai-partai juga. Terus kebetulan kita kan dibagi-bagi ya Pak. Mm-mm. Ada tiap orang tuh dikasih ini kamu partai ini, kamu partai ini gitu. Dan aku kedapatan salah satu partai ataupun komunitas yang memang sudah tidak ada di Indonesia. Jadi sudah dibubarkan. Jadi kayak aduh aku mau bahas ini takutnya gimana-gimana gitu. Ya, Tapi bagaimana ternyata menyelami aman. pemikiran-pemikirannya ya. Iya, heeh. Ya, jadi di materi kali ini ya, jadi kalau kita lihat di mata kuliah Sejarah Pemikiran Modern Dunia Islam ini kan bisa dikatakan dibagi ke dalam 2 semester ya, dan Iya. untuk di semester 3 ini lebih ke bagaimana kita mencoba untuk menyelami para pemikir-pemikir modern di dunia Modern. Islam di seluruh wilayah dunia Islam. Jadi cakupannya lebih meluas lah, Iya, internasional luas. gitu ya. Dan mungkin ini yang membedakan dengan mata kuliah Sejarah Pemikiran Modern Islam di semester 4, Iya, yang mana itu akan lebih berfokus kepada bagaimana kita mencoba untuk menyelami pemikiran tokoh-tokoh Islam yang ada di Indonesia atau yang sifatnya lebih melokal ya. Dan insya Allah untuk mungkin hari ini karena sekarang ini dalam lingkup semester 3 ya. Iya. Artinya di sini mata kuliah yang diberikan itu adalah mata kuliah Sejarah Pemikiran Modern Dunia Islam, yang mana kita mencoba untuk memotret para pemikir-pemikir Muslim di seluruh dunia Islam. Seperti itu Ika. Oke, Bapak mungkin pertama nih aku mau sedikit bertanya. Kan kita bahas tuh modern, bahas Islam juga gitu Iya. kan. Nah, pasti kan timbul pertanyaan gitu. Nah, kalau kita misalkan berbicara tentang Islam dengan juga modernis, sebenarnya apa sih yang dimaksud gitu ya Iya. dengan modernitas dalam konteks Islam gitu kan? Apakah memang Islam ini ada modernnya gitu atau gimana gitu, Pak? Baik ya, mengenai Islam dan modernitas adalah salah satu isu yang memang pasti akan selalu berkembang dari masa ke masa ya. Karena kita tahu bahwa memahami Islam dan modernitas itu kayak dua sisi mata uang yang akan selalu menempel satu sama lain ya. Artinya nggak bisa dipisahkan antara Islam dengan modernitas. Tapi sebelum itu kita harus paham dulu seperti apa sih pengertian arti kata modern ya. Iya, Modern itu kan betul. artinya terbarukan ya. Artinya di sini bagaimana sejarahnya itu, kalau kita lihat bagaimana lahirnya pemikiran modern di dunia barat itu kan tidak terlepas dari kehidupan sebelumnya. Bagaimana kondisi pemikiran-pemikiran modern di peradaban barat sebelumnya. Ya, kita tahu bahwa sebelum peradaban barat saat ini maju, itu kan peradaban barat mengalami yang nama masa kegelapan gitu. Ya, Iya, betul. the dark age. Di mana pada saat itu ya para pemikir-pemikir barat ini terkungkung oleh keterbatasan kebebasan
cara berpikir mereka karena ya tadi ya adanya otoritas keagamaan Mm-mm. ya, kemudian hal-hal yang sifatnya metafisik Iya. dan lain sebagainya itu yang membuat peradaban Barat pada masa-masa klasik itu mengalami yang namanya kemunduran bahkan masa-masa kegelapan. Akan tetapi hal ini berubah ketika memasuki abad ke-15 Oh, ya, ada abad perubahan. 15 16 seperti itu, di mana pada saat itu peradaban Barat, pemikiran modern di dunia Barat itu mulai tumbuh Hmm. ya, mulai tumbuh dan ternyata hasil dari keterbukaan bangsa Barat terhadap pemikiran modern inilah yang membuat bangsa Barat itu tumbuh menjadi bangsa yang maju dan mengalami yang namanya masa-masa Renaissance gitu Oh ya. iya, Karena ingat ya Renaissance. masa-masa Iya, Renaissance ada ya, Pak. masa-masa pencerahan kembali seperti Heeh. itu. Dan itu yang membuat ternyata kemajuan bangsa Barat, adanya revolusi industri dan lain Iya. sebagainya itu membuat Barat menjadi sebuah peradaban yang maju Mm-mm. ya, bahkan dulu yang mungkin tidak terpikirkan oleh mereka sendiri. Ya. Iya. Kenapa? Karena pada masa bangsa Barat, peradaban Barat itu mengalami yang namanya masa-masa kegelapan, Mm-mm. itu adalah mereka di zaman yang sama, peradaban Islam itu sedang mengalami masa-masa kejayaan, Iya. masa-masa gilang gemilang. Yang mungkin tidak terfikirkan bagi peradaban Barat ya, Mm-mm. apakah bisa gitu kami menyalip peradaban Islam yang pada saat itu gilang gemilang. Tapi ternyata ya ketika mereka mau belajar dan belajar, mau terbuka pemikirannya, terjadilah gitu masa-masa Iya. Renaissance, bahkan bukan hanya menyamai peradaban Islam, bahkan menyalip peradaban Islam itu sendiri. Ya, itulah bagaimana kita memahami aspek modern ya Mm-mm. dalam pemikiran, dan itulah yang kemudian membuka ya ketika pemikiran modern dalam konteks dunia Islam itu kita bisa pahami modern itu dari segi apa dulu. Hmm. Ya, modern ini kan bisa kita lihat dari aspek waktu gitu ya. Kita tahu bahwa sebagian besar sejarawan Muslim itu kan membagi sejarah Islam itu ke dalam 3 bagian ya, Hmm. seperti yang Ika ketahui gitu, Iya. bahwa yang pertama adalah sejarah Islam masa klasik. Klasik. Ya, klasik. Masih ingat tahun berapa? Abad berapa, Ika? Apa ya? Berapa ya? Sambil ditanya aja Jose ya. Kayak ujian lisan gitu. Aduh, Ya, jangan sini. Islam masa klasik itu adalah sejarah Islam yang terjadi pada abad ke-7 Setuju ya, Pak. hingga abad ke-12, dan inilah masa-masa di mana masa-masa terbaik peradaban Islam ya, di mana pada masa itu terjadi sebuah puncak kejayaan dari peradaban Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pembagian waktu sejarah Islam masa pertengahan. Masa Ya. pertengahan itu terjadi pada abad ke-12 hingga 12. abad 19 ke-18. Oh, 18. Pada masa ini sebenarnya yang namanya peradaban Islam itu mengalami yang namanya masa stagnasi. Ya, masa-masa stagnasi, masa-masa di mana perkembangan pemikiran dalam dunia Islam itu ya bisa dikatakan stagnan, bahkan menurun. Karena dirasa mungkin pada masa sebelumnya, masa klasik itu sudah mencapai kejayaan sehingga seperti gitu ya, mungkin nggak perlu lagi gitulah dipikirkan, tidak diputar lagi, ya udah kita sudah mapan, ya udah pakai aja yang sudah mapan. Padahal yang namanya sejatinya pemikiran itu adalah dinamis ya, selalu berubah-ubah dari zaman ke zaman. Dan yang ketiga adalah Islam masa modern, yaitu yang terjadi pada abad 18 hingga abad saat ini. Itulah yang memahami modern dalam konteks Islam. Yang pertama dari segi pembabakan waktu, yang mungkin jumhur sejarawan Muslim ya, hampir semuanya bersepakat mengenai 3 pembabakan waktu dalam sejarah Islam. Ataupun memahami arti kata modern dalam konteks Islam adalah dalam konteks dunia Islam itu modern dalam arti kata tipikal pemikiran. Oh, di tipikal pemikirannya. Jadi kan seperti yang Ika ketahui sebelumnya ya, bahwa dalam tipologi pemikiran dunia Islam itu kan ada tradisionalis ya, ada juga modernis. Iya, masih ingat apa perbedaannya tradisionalis dan modernis? Apa ya, Pak? Aduh, ini mah bener-bener ujian. Ini ujian hostnya sama Bapak. Kemudian selain ada tradisionalis, ada modernis, ada juga tipikal ini revivalis. Iya, revivalis. Dan satu lagi adalah tipikal liberalis. Itulah mungkin beberapa tipikal pemikiran, corak pemikiran dalam dunia Islam. Dan jadi kalau memahami modern dari tipologi itu ya bagaimana upaya menjembatani ya antara tradisi dengan pembaharuan. Jadi yang namanya pemikiran modern itu bukan berarti meninggalkan tradisi, tidak. Tetap mereka beranjak dari tradisi yang ada, dari sumber-sumber hukum Islam yang ada, akan tetapi memikirkan bagaimana memahami sumber hukum Islam ini dengan konteks kekinian.
Itu yang namanya modern. Jadi Modern. modern itu bukan berarti kita melupakan tradisi masa lalu, tidak, tapi Iya. berupaya untuk menjembatani keduanya agar sesuai dengan konteks zamannya. Tapi kadang Mm. ini loh Pak, masyarakat sekitar itu yang Iya. misalkan memang tidak paham nih dengan Mm. ini, itu tuh kadang kan suka kayak enggak, ya udah Islam Mm-mm. tradisi-tradisi gitu kan. Nah, Iya, gimana sih cara kita biar bisa mereka tuh paham iya, bahwa iya. itu tuh bukan suatu hal yang berbeda gitu, justru Mm-mm. itu tuh suatu hal yang memang bisa disatukan gitu loh Iya. Pak. Jadi memahami antara Islam dengan modern ini tentu saja yang pertama adalah yang harus kita pahami ya, bahwa bagaimana memahami Islam dengan modernitas adalah yang pertama, kita harus tahu bahwa semangat modernisasi dalam dunia pemikiran Islam itu kan ada faktor internal dan eksternal ya. Iya betul Pak. Faktor internalnya adalah yang pertama itu karena ya terjadi tertutupnya pintu ijtihad. Nah, dari tertutupnya pintu ijtihad itulah yang membuat umat Islam tertinggal dari peradaban barat. Sehingga para cendekiawan muslim pada saat itu, pada abad 18 ya, itu sadar gitu, berupaya bagaimana supaya umat Islam tertinggal, mengejar ketertinggalan dari Iya. dunia barat adalah ada upaya tajdid atau pembaharuan. Pembaharuan. Dan karena kita ngomongin peradaban Islam, maka mau tidak mau, ketika kita ingin memajukan peradaban Islam, harus berangkat dari sumber agama Islam itu sendiri. Makanya salah satu semangat dari gerakan tajdid pembaruan pemikiran Islam adalah bagaimana kembali kepada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah. Akan tetapi harus kita pahami juga ya, jangan sampai ketika kita memang ciri-ciri dari gerakan pembaharuan adalah kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi di sinilah yang mungkin kita harus bijak memahaminya. Seperti apa sih kembali kepada Quran dan Al-Hadis? Coba menurut Ika seperti apa? Kalau Ketika misalkan ada kembali kepada Quran dan Al-Hadis gitu. kan kadang tuh orang tuh berpikirnya kalau kembali ke Quran hadis kayak aduh Islami banget gitu kan, so alim banget gitu kan. Tapi padahal sebetulnya kita bisa apa ya Pak? Kalau misalkan kita kembali tuh ya udah kita sadar bahwa apa yang memang sudah sesuai dengan aturan syariat itu ya kita lakukan gitu kan. Kan misal gitu dalam konteks sederhana ya Pak, kayak sholat 5 waktu begitu kan, itu kan suatu hal yang misalkan itu kan sederhana gitu kan, harusnya sudah bisa kita lakukan meskipun dengan era modern ini gitu kan. Kadang tuh misal bikin acara tapi ternyata di rondonnya itu kayak sholat tuh jadi hal yang kedua gitu loh Pak. Nah itu kan suatu dikesampingkan ya. Dikesampingkan. Jadi itu juga sih yang menurut aku kayak harusnya dari hal kayak gitu aja, hal sederhana aja kita tuh kembali gitu. Padahal semangat modernisasi dalam dunia Islam itu tetap berangkat dari tradisi juga. Artinya di sini memahami kembalinya kepada Quran dan Al-Hadis, salah satu yang menjadi ciri khas dari gerakan pemikiran modern dunia Islam adalah bagaimana memahami Quran dan Al-Hadis, kembali lagi kepada Quran dan Al-Hadis itu bukan hanya secara tekstual semata. Ya, betul Pak. Betul kan? Bukan hanya secara tekstual semata. Kenapa? Karena di sini perlu adanya sebuah keseimbangan. Ketika kita ngomongin, karena kita ngomongin bagaimana memajukan peradaban Islam, ya artinya memajukan peradaban Islam harus berangkat dari sumber agama Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Sekarang bagaimana kita memahami Quran dan Al-Hadis? Sebagai upaya untuk fondasi ya, membangun sebuah peradaban Islam ini. Yang pertama memahami supaya kita bisa memahami Islam secara holistik, menyeluruh gitu ya. Menyeluruh. Tidak setengah-setengah. Artinya dari berbagai macam pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Al-Hadis itu harus difahami seimbang secara tekstual dan juga kontekstual. Ya, kita tahu bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum Islam ya, sebagai sumber ajaran Islam itu kan ini ya, berisi tentang kebanyakan berisi tentang sejarah. Betul. Ya, betul nggak Kak? 2/3-nya Bapak. Setengah atau mungkin 2/3 ya. Iya. Mungkin sekitar 1.600 ayat ya. Al-Quran itu berisi tentang sejarah atau kisah-kisah masa lalu. Artinya di sini Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Qur'annya ingin mencoba untuk memberitahukan kepada kita bahwa sejarah itu penting untuk bisa kita pahami. Ya, disinilah bagaimana Al-Quran itu berisi kebanyakan tentang ayat-ayat sejarah, ayat-ayat tentang kisah-kisah masa lalu, supaya kita bisa belajar dari kisah-kisah masa lalu, supaya kita bisa mengambil hikmah, ibrah, pelajaran baik buruknya dari kejadian masa lalu. Kalau kita mau maju ya kita pelajari kisah-kisah masa lalu, mengapa mereka bisa menjadi sebuah peradaban yang maju. Kalau kita tidak mau terjerumus kepada sebuah
kecelakaan gitu ya, atau Lubang kemunduran. yang sama mungkin ya Ya Pak. kita bisa belajar bagaimana bangsa-bangsa atau umat-umat pada masa lalu tersebut itu terjerumus atau mungkin celaka, bagaimana supaya tidak terulang di masa yang sekarang ini. Artinya di sini dalam Al-Quran itu kan banyak ya ayat-ayat tentang Iya. sejarah. Bahkan mungkin Ika ngeh gak sih? Enggak Pak, tentunya. Ya. Kan kita belajar. Iya, ngehnya gini maksud Bapak. Mungkin kita yakin ya bahwa Al-Quran itu berisi tentang sejarah ya, kisah-kisah masa lalu. Tapi sebenarnya kita sebagai seorang muslim pun tiap hari baca ayat tentang sejarah loh. Oh iya. Enggak nggak Ika? Aku kadang enggak, kadang enggak sih. Coba kira-kira apa ayat tentang sejarah yang biasa yang Ika baca tapi Ika enggak ngeh itu ayat tentang sejarah. Kadang di beberapa surat di beberapa ayat Al-Baqarah tuh, itu kan ada sejarahnya, ada enggaknya. Yang enggaknya tuh kadang enggak ngeh. Al-Baqarah, surat-surat yang lain ya. Ada salah satu surat yang memang surat ini menjadi surat yang wajib umat Islam hafal. Bahkan menjadi rukun sholat. Surat apa Ika? Al-Fatihah. Al-Fatihah, betul banget ya. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu mencoba untuk mengingatkan kepada kita ya dalam surat Al-Fatihah mengenai kisah-kisah umat zaman dulu. Ya, jadi sebenarnya bagi teman-teman kita yang muslim yang taat, yang rajin sholat 17 kali dalam sehari semalam, kita selalu membacakan ayat tersebut gitu ya. Dalam surat Al-Fatihah, yaitu khususnya dalam dua ayat terakhir. Oh, 2 ayat terakhir. Ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Disitulah terjemahannya, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Oh iya, betul. Jalan yang seperti apa sih jalan yang lurus itu? Ya, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Artinya di sini Allah ngasih tahu kepada kita, gitu ya. Kalian jangan sampai jadi manusia yang aku murkai. Kalian jangan sampai menjadi orang-orang yang aku sesatkan. Artinya manusia zaman sekarang itu Allah ajarkan, Allah kasih tahu supaya belajar dari sejarah. Ya, artinya di sini siapakah orang yang Allah murkai? Siapakah yang orang-orang yang Allah sesatkan? Mereka yang cenderung belajar agama, belajar apapun itu secara tekstual saja. Ataupun secara kontekstual saja. Jadi tidak ada keseimbangan antara tekstual dengan kontekstual. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita mengenai keseimbangan tersebut. Ya, antara tekstual dan juga kontekstual. Kalau kita ambil tarik kepada pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Al-Hadis, khususnya Al-Quran gitu ya, sebagai kalamullah, sebagai firman Allah, ya kita harus memahami Al-Quran secara tekstual maupun kontekstual. Supaya seimbang, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang komprehensif gitu ya, yang holistik, yang menyeluruh. Ya, terlalu tekstual itu bahaya. Ada positif negatifnya sebenarnya tekstual itu ya. Ya. Tekstual itu bagaimana positifnya itu menjaga kemurnian Al-Quran. Negatifnya adalah terlalu tekstual kita akan rigid, kaku dalam menjalankan ajaran agama Islam, sehingga agama Islam dianggap menjadi agama yang tidak relevan dengan kemajuan zaman. Seperti itu ketika kita terlalu tekstual. Ya, kalau kontekstual juga sama, ada positif ada negatifnya juga. Ya. Positifnya Islam bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, tapi terlalu kontekstual juga bahaya. Ketika tidak berdasarkan teks-teks suci Al-Quran tadi. Makanya penting sekali bagi kita dalam dunia pemikiran Islam berangkat dari sumber hukum Islam Al-Quran dan Al-Hadis itu perlu dipelajari secara seimbang antara tekstual maupun kontekstual. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menghasilkan sebuah pemikiran yang komprehensif. Ya, yang tidak timpang satu sama lain. Ya. Betul, jadi ya itulah, jadi terwujudlah gitu ya. Doa kita dalam setiap sholat ya, tetap berada di jalan yang lurus. Nggak belok-belok ya Pak ya. Belok-belok ya. Jadi baik. walaupun sebenarnya manusia itu kan fitrahnya pasti tempatnya lupa dan dosa. Iya, betul, artinya belok-belok pasti gitu ya. Kadang belok kiri, belok kanan, tapi dengan kita memahami tekstual dan kontekstual dalam memahami ajaran agama Islam, ya kita bisa tetap, ketika kita belok kita bisa balik lagi ke jalan yang benar. Ya, ketika belok kanan lagi gitu belok, lurus lagi seperti itu. Sadar dan ada yang negur juga gitu. Kamu nggak boleh jalan sini nih gitu. Oke, baik, mungkin ada satu pertanyaan ya dari penonton. Ada satu pertanyaan dari penonton, itu dari Ayu. Pak Hafiz, dalam konteks globalisasi,
menurut Bapak bagaimana sih cara kita selaku muslim atau Mm-mm. muslimah mempertahankan identitas keislaman tanpa menolak modernitas? Ya, yang namanya perkembangan zaman adalah sebuah hal yang memang tidak bisa kita nafikan. Ah ya, Kita nggak bisa menolak yang namanya perkembangan zaman. zaman. Makanya tadi yang baru saja saya sampaikan ya, Bapak Heeh. sampaikan, memahami dunia Islam, Mhm. bagaimana kita bisa menjadi seorang muslim yang baik, ya tidak terlepas dari bagaimana kita beranjak dari sumber Islam itu sendiri. Iya, betul. Ya, memahami Al-Quran dalam sisi tekstual dan juga Kontekstual. kontekstual. Satu sisi kita, jadi upaya modernitas ini adalah seperti menjembatani gitu, menjembatani antara tradisi dengan kemajuan zaman. Ya, dengan tradisi kita tetap mempertahankan berbagai macam tradisi keilmuan yang ada, ya, kitab kuning dan lain sebagainya kita pahami semuanya. Mhm. Dan dengan sisi kontekstual kita bisa melihat bagaimana berbagai macam ajaran Islam yang ada yang sudah mapan tersebut di masa-masa klasik itu berupaya ditafsirkan sesuai konteks zamannya. Konteks zaman. Makanya tetap ya antara tekstual dan kontekstual itu penting. Harus Hmm. seimbang keduanya, tekstual untuk menjaga kemurnian teks-teks suci Teksnya. keagamaan, kontekstual supaya ajaran Islam itu bisa tetap relevan dengan perkembangan zaman yang ada. Hmm. Kita tetap misalnya kita belajar Quran dengan baik ya. Iya. Sebagai tadi kan karena Quran juga banyak ayat-ayat dan sejarah ya, kita bisa belajar dari kisah-kisah masa lalu dan juga dengan berangkat dari pemahaman kita tentang Al-Quran, tentang Al-Hadis ya, dengan asbabul nuzulnya, Nuzulnya. asbabul wurudnya Iya. gitu ya. Itu bisa kita mendapatkan sebuah kesimpulan yang lebih lengkap, yang lebih bijaksana Mm-mm. gitu ya dalam memahami perkembangan zaman yang ada. Jadi ya antara Islam dan modernitas itu nggak bisa terlepas juga. Kita bisa Iya. tetap menjadi manusia yang modern tanpa melupakan identitas kita. Mm-mm. Yang penting kita bisa mengambil esensi dari ajaran Islam yang kita yakini tadi. Seperti itu. Ya, sebetulnya memang tidak ada apa ya, tidak ada perbedaan itu. Perbedaan tuh ada, cuma enggak yang bersinggungan gitu ya Pak. Tetap Iya. bisa berjalan beriringan. Tetap bisa begitu berjalan. Artinya ya makanya tadi kita bisa mengambil berbagai macam sisi esensinya juga ya. Antara teks dan juga esensi harus tetap seimbang berjalan. Ya, makanya kenapa Al-Quran kan sampai sekarang apa ya, dimuliakan ya Pak relevan ya, ya. tetap relevan. Satu sisi karena Gitu. tekstualnya dijaga, Iya. tetap berlaku sepanjang zaman. Satu sisi ketika ditafsirkan dengan cara-cara yang bijak ya, menakwil ayat dengan baik, dengan kebahasaan, dengan asbabul nuzulnya, itu akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang lebih sesuai dengan kemajuan zaman. Iya. Itulah mungkin tantangan bagi para ulama, para fuqaha ya, untuk selalu menafsirkan Al-Quran sehingga Islam itu bisa menjawab berbagai macam tantangan zaman ke depannya. Betul sih. Nah, terkait dengan pemikiran-pemikiran Islam nih, ada nggak sih Pak salah satu tokoh yang memang pemikirannya tuh cukup relevan gitu untuk modernitas, untuk modern ini gitu? Atau mungkin Bapak kayaknya pemikiran tokoh ini tuh apa ya, saya suka gitu? Sebenarnya kalau tokoh itu kan banyak ya, Oh iya. banyak banget nih tokoh-tokoh yang berupaya untuk seperti mencerahkan ya masyarakat khususnya umat Islam mengenai pentingnya keterbukaan berpikir dalam dunia Islam. Terutama bagaimana tadi kalau kita lihat modern ini kan bisa dilihat dari konteks waktu atau tipikal. Artinya kalau kita melihat modern ini dari tipikal berpikir, artinya itu berupaya untuk menjembatani ya, menjembatani antara tradisi dengan kemajuan zaman. Ya, banyak banget sebenarnya tokoh-tokoh, baik itu tokoh internasional maupun tokoh-tokoh nasional ya, yang sifatnya lokal gitu di dunia Islam itu sendiri. Kan kita tahu bahwa sebenarnya awal dari tonggak lahirnya gitu ya, pemikiran modern dunia Islam itu kan abad ke-18. Ketika tadi ngomongin internalnya udah jelas ya, ada tertutupnya pintu istihad gitu ya, kemudian adanya sebuah kesadaran. Dan secara eksternal itu kan bagaimana umat Islam pada saat itu kayak terbelalak matanya gitu ya. Melihat kemajuan peradaban barat yang wah luar biasa gitu ya, dengan revolusi industrinya. Kayak umat Islam tertinggal banget peradabannya gitu ya. Ya karena ditutupnya pintu istihad tadi. Ya tidak ada inovasi-inovasi yang nggak bisa menjawab pertanyaan umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman ke depannya. Sehingga para pemikir-pemikir muslim pada saat itu, para cendekiawan muslim pada saat itu tersadarkan bahwa pemikiran modern itu adalah salah satu upaya untuk mencerahkan umat, mencerahkan masyarakat, sehingga pemikiran umat Islam itu bisa terus sejalan dengan perkembangan zaman yang ada. Ya, jadi jangan sampai agama Islam yang dianut ini justru nanti dengan tafsiran yang mungkin
kurang bijak ya, Iya. itu menjadi menutup pemikiran kita. Padahal sejatinya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu seringkali mengingatkan kita bagaimana pentingnya berpikir. Betul. Ya, bahkan dalam wahyu pertama Rasulullah Iya. ya, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu kan Iqra. Iqra. Apa artinya Ika? Bacalah. Bacalah. Baca ini sini maksudnya apa Ika? Baca apa ya? Baca peristiwa keadaan dunia ini gitu, Pak. Iya, kalau kita lihat baca ini kan bukan sekedar baca secara tekstual Iya, aja gitu ya, betul nggak? Tapi lihat juga Iya, cara literasi gitu pandang ya. Artinya bukan hanya baca secara tekstual, tapi juga kita membaca secara konteksnya. konteks. Iya. Belum lagi di ayat-ayat yang lain juga dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tentang perintah untuk berpikir, untuk memahami, untuk mentadaburi. Afala taqilun, afala tatafakkarun. Itu banyak sekali diulang-ulang dalam Al-Quran. Artinya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berpikir. Dan berpikir itu bukan sesuatu yang haram. Allah aja nyuruh kita untuk berpikir, betul nggak? Ini kan akal pikiran kita adalah seperti karunia dari Tuhan, dari Allah. Untuk apa? Untuk kita pakai gitu ya. Untuk apa kita dikasih Allah akal pikiran kalau nggak dipakai? Makanya di sini dunia pemikiran Islam tentu saja adalah suatu hal yang memang sebuah keniscayaan, dan kita nggak bisa menafikan perkembangan zaman, perkembangan sebuah peradaban itu dimulai dari perkembangan dunia pemikiran tadi. Iya, dunia Ya, pemikiran. bagaimana kita lihat berkaca dari peradaban Barat yang mungkin tertinggal pada saat itu ya, maju pada saat masa-masa Renaissance, itu kan ciri-cirinya terbukanya pintu pemikiran. Dan disinilah umat Islam melihat kemajuan peradaban Barat berangkat juga dari bagaimana membuka pemikiran umat Islam supaya lebih modern lagi. Ya, betul. Baik, Pak. Nah, dalam perkembangan pemikiran gitu ya tadi, bahwa tadi juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berpikir, pasti adanya perkembangan gitu, adanya perbedaan gitu kan. Terus kayak misalkan kita neliti salah satu pemikiran sosok, misalkan tiba-tiba dia berubah nih di tahun berapa gitu pemikirannya, berarti kan ada perkembangan gitu ya dalam pemikirannya gitu. Nah, bagaimana sih hubungan antara agama dengan negara untuk kita pahami oleh para pemikir Muslim kontemporer? Waduh, berat agama dengan Kadang kan emang itu ya Pak yang kontroversi itu tuh, agama sama negara tuh kadang-kadang kayak bikin pisahin aja gitu. Iya, ini kan berangkat dari pemikiran juga ya. Iya. Mau nggak mau kita harus memahami bahwa dari pemikiran ini nanti juga melahirkan seperti apa sih hubungan agama dengan negara. Ya, kita tahu bahwa zaman-zaman dulu gitu ya, zaman-zaman masa klasik, masa pertengahan itu kan bisa dikatakan antara agama dengan negara itu rapat hubungannya. Ya, sangat-sangatlah rapat sehingga mohon maaf ya, bisa takutnya Bapak salah ngomong gitu ya. Ketika misalnya agama disalahgunakan, itu justru menjadi legitimasi bagi penguasa untuk bisa menguasai masyarakatnya dengan menggunakan dalil agama. Ya, menggunakan nafsu kekuasaannya dengan menggunakan dalil agama. Itu ketika pemimpinnya nggak bijak. Ya, tapi kalau beda lagi pemimpinnya lebih bijak, ya mungkin ada plus minusnya lah ya, seperti betul, itu. Pak. Tapi kalau kita memahami dalam konteks modern saat ini, memahami hubungan agama dengan negara itu bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Ya, bagaimana antara hubungan agama dengan negara. Ya, ini juga nanti untuk melihat konteks dunia Islam masa sekarang yang membedakan dengan Islam masa lalu. Ya, kalau zaman dulu kan ada istilahnya teokrasi ya. Bagaimana kedaulatan itu berasal dari Tuhan. Dan sebagian besar saat ini negara udah jarang yang menganut sistem teokrasi ya. Iya, jarang. Mungkin ada satu gitu yang masih tersisa. Apa? Apa, Pak? Vatikan. Itu kan teokrasi ya. Bagaimana kedaulatan kekuasaan itu berasal dari Tuhan. Tapi sebagian besar negara saat ini sih menggunakan tren demokrasi ya. Bagaimana kedaulatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah, oleh negara itu berasal dari rakyat. Dan itulah yang kita lihat tren dunia saat ini. Itu dari mungkin sisi teori kekuasaan ya. Dan juga kalau kita lihat dari teori asal usul negara gitu ya. Kita bisa melihat bahwa tren dunia zaman sekarang itu entitas pembentuk utama sebuah negara itu adalah asas kebangsaan. Nation state. Ya, negara bangsa, bukan negara agama. Jadi agama saat ini bukan lagi menjadi sebuah dasar pembentukan sebuah negara. Meskipun Pancasila itu agama kan, Pak? Iya, Pancasila itu sebenarnya diambil landasannya tuh. Ya, diambil dari esensinya ya. Iya, esensi. Dari semua
agama, Mhm. semua kearifan lokal yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat konteks kepancasilaan ya. Oh Nah, iya. jadi sebenarnya kalau kita lihat Pancasila dari sila ke sila gitu ya, karena mengambil esensi dari ajaran semua agama. Mhm. Kalau kita lihat dari konteks keislaman, dari sila pertama sampai sila ke-5 Iya. itu sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ya, Iya, sehingga betul. bisa dikatakan yang namanya Pancasila itu adalah makosid syariahnya umat Islam yang ada di Indonesia. Itu kalau kita lihat bagaimana hubungan agama dan negara di Indonesia, ya. Tipologinya gitu ya, kalau kita kembali ke tipologi ya, hubungan agama dengan negara. Agama dengan negara itu yang pertama adalah ada yang namanya hubungan asas integralistik Oh, atau menyatukan integrasi. agama dengan negara. Dan ini biasanya hal yang memang banyak dilakukan oleh negara-negara masa lalu. Kalau negara sekarang masih ada nggak menyatukan agama dengan negara? Kayaknya ada deh, Pak. Ya, Ada kan? ada ya. Jadi Ada. berusaha untuk kayak memformalkan Iya. hukum agama dalam hukum negara. Ya, seperti misalnya Arab Saudi gitu ya, Iran Arab saat Saudi, ini, Iran. kemudian Afghanistan saat ini ketika dikuasai Taliban. Itu adalah negara-negara yang berupaya untuk mengintegralistikan hubungan antara agama dengan negara. Kalau di kita mungkin Aceh ya, Pak? Enggak. Aceh bisa dikatakan Oh, seperti Aceh. itu ya, karena ada otonomi khusus ya bagi provinsi Aceh tersebut. Kalau selanjutnya selain integralistik ada tipikal sekularistik. Kan tadi Ika menyebutkan ada yang memisahkan agama dan negara ya. Nah, inilah yang dikatakan sekularistik. Oh iya. Bagaimana hubungan agama dengan negara itu terpisah satu sama lain. Ya, agama ya agama, negara ya negara gitu. Dan sebenarnya bisa dikatakan ya sebagian besar dunia saat ini itu menggunakan asas sekularistik sebenarnya kalau kita lihat ya. Tapi kita lihat ternyata definisi sekularistik tiap negara itu berbeda-beda. Bagaimana memisahkan agama dengan negara. Ada yang sekularistik asertif gitu ya. Iya. Biasanya sekularistik asertif itu memandang agama itu seperti musuh negara. Wow, musuh dong. Musuh negara kenapa? Karena agama dianggap sebagai biang kerok dari kemunduran sebuah peradaban. Oh iya. Kemunduran sebuah pemikiran. Ya mungkin berkaca dari sejarah masa lalu. Iya. Ya, misalnya kayak Prancis dulu ya. Prancis kan awalnya sebuah kerajaan ya. Kerajaan yang dimana pengaruh otoritas keagamaan itu sangat mengakar kuat dalam kerajaan Prancis. Kemudian lahirlah yang namanya Revolusi Prancis. Yang membuat transformasi Prancis dari sebuah kerajaan menjadi sebuah republik. Yang sekuler. Yang kemudian ini juga mengilhami Revolusi Turki. Oh iya. Ya, Revolusi Turki tahun 1923 itu kan bagaimana Turki kalah Perang Dunia Pertama, Kesultanan Turki Utsmani kalah Perang Dunia Pertama, yang mengakibatkan seluruh wilayah Turki Utsmani itu dibagi-bagi ke sekutu-sekutu, ke Inggris, ke Italia, ke Prancis, sehingga pada saat itu timbullah yang namanya Revolusi Turki untuk kembali menyatukan semua wilayah-wilayah yang dihuni oleh etnis Turki. Lahirlah Republik Turki. Ya, yang sama gitu menjadi sebuah republik yang sekuler. Makanya sekuler di sini kita lihat ada yang ada beda-beda penafsiran ya. Ada yang sekularisme ala Perancis tadi gitu. Yang betul-betul terpisah, yang menganggap agama sebagai musuh negara. Ya pokoknya yang berbau-bau agama itu nggak boleh tampil di muka publik. Kayak cadar. Ika kalau ke Perancis nggak boleh pakai cadar. Ya. Bahkan jilbab pun mungkin di beberapa tempat publik itu dilarang. Ini artinya ada sebuah pemisahan yang sangat ekstrim antara agama dan negara. Agama hanya untuk wilayah privat aja. Jadi kalau mau beribadah, mau beragama gitu ya, itu di rumah aja. Ketika keluar rumah, ya udah, kamu jadi warga negara biasa gitu. Jadi hamba negara. Jadi hamba gitu. Ya, hamba Tuhan di rumah, tapi ketika keluar jadi hamba negara gitu ya. Ada juga sekularistik yang lebih ke arah akomodatif, yang lebih pasif gitu ya. Ya ini sekularisme ala Amerika Serikat. Nah, di sini sekularisme ala Amerika Serikat itu adalah sekularisme bagaimana agama dengan negara itu terpisah, tapi negara itu menjamin kebebasan warganya untuk berekspresi, termasuk juga ekspresi dalam keagamaan tadi. Makanya di Amerika Serikat itu bebas-bebas aja gitu ya. Mau pakai jilbab, mau pakai baju tertutup sekalipun, mau pakai baju terbuka sekalipun gitu ya. Karena negara menjamin kebebasan bagi masyarakat. Dan inilah yang tadi ya sekularisme ala Amerika Serikat. Ya, bagaimana negara itu menjamin kebebasan beragama bagi setiap masyarakatnya. Sedangkan Indonesia itu apa? Sekularistik atau integralistik? Enggak sih dua-duanya, Pak. Kedua-duanya. Enggak. Dan ternyata ada yang ketiga. Yang ketiga adalah asas simbiotik. Simbiotik. Ya, jadi simbiotik itu sebenarnya
berupaya untuk menjembatani antara tadi Antara ya, dua yang tadi. antara dua yang tadi, Oh. integralistik dan juga sekularistik. Jadi simbiotik itu kan sebenarnya antara agama dengan negara itu tetap terpisah, punya entitasnya masing-masing. Negara negara, agama dan agama gitu, tidak tercampur baur satu sama lain. Oh. Ya, tetap entitasnya masing-masing. Hanya saja di sini ada sebuah simbiosis, ketergantungan, keterhubungan. Jadi simbiosis itu kan artinya kayak apa ya? Saling ketergantungan gitu. satu sama lain. Oh. Jadi agama butuh negara, negara butuh juga, agama. Iya. Ya karena kita tahu bahwa agama itu kan ada sebuah, kalau mungkin dari sudut pandang antropologi ya, adalah sebuah kebudayaan yang telah berlangsung sejak manusia itu lahir. Iya. Yang telah berlangsung mungkin berabad-abad bahkan beribu-ribu tahun lamanya. Artinya sampai saat ini pun pengaruh agama masih sangat kental dalam setiap lini kehidupan masyarakat. Artinya di sini agama menjadi salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan sebuah sistem kemasyarakatan itu, termasuk juga dalam sistem berbangsa dan bernegara itu. Ya artinya di sini agama butuh negara untuk apa? Untuk mempertahankan eksistensi dari agama itu sendiri supaya agama bisa tumbuh berkembang. Negara juga butuh agama untuk apa? Untuk legitimasi kekuasaan penguasanya. Ya kenapa? Karena ya kita tahu bahwa yang bisa mempengaruhi masyarakat bukan hanya presiden, bukan hanya tokoh-tokoh pejabat, tapi juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama khususnya itu punya kekuasaan sendiri lah, punya pengaruh tersendiri bagi masyarakat, sehingga ya negara butuh agama, butuh tokoh-tokoh agama untuk bisa meyakinkan masyarakat mengikuti berbagai macam peraturan negara tersebut. Ini yang namanya asas simbiotik, terpisah tapi saling membutuhkan satu sama lain. Meskipun di Indonesia ini banyak agamanya, Pak. Iya, betul. Makanya sistem kita itu Pancasila ya. Iya. Pancasila itu berupaya untuk menjembatani antara orang-orang yang ingin negara Islam di Indonesia atau negara berdasarkan agama tertentu ya, dengan orang-orang yang sekuler tadi. Makanya founding fathers negara kita berpikir panjang nih ketika mendirikan negara baru gitu ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana supaya usianya panjang. Usianya bukan hanya puluhan tahun, tapi ratusan bahkan ratusan tahun ke depan tetap bisa hidup dan menjadi negara yang maju. Amerika Serikat juga sama gitu ya. Itu kan gak serta-merta menjadi sebuah negara yang maju. Itu kan berdirinya kalau nggak salah 4 Juli 1776. Bapak inget banget. Ya, 4 Juli 1776 dan 100 tahun pertama itu pendirian Amerika Serikat itu problematik gitu ya. Banyak perang saudara dan lain sebagainya. Ya, artinya menjadi sebuah negara maju itu butuh waktu, butuh proses. Sama seperti Indonesia. Umur kita baru 280 tahun. Artinya ya masih sangat panjang lah. Di sini makanya founding fathers negara kita itu berupaya untuk mencari titik tengah atau win-win solution. Ya makanya tadi kalau ngomongin modernitas nih, bagaimana kalau dalam konteks pemikiran dunia Islam, modern dunia Islam ini berupaya untuk menjembatani keduanya. Ya antara tradisi dengan kemajuan zaman. Sehingga ya adanya ajaran agama Islam ketika sesuai dengan konteksnya itu bisa menjawab berbagai macam tantangan zaman. Bisa merubah masyarakat dari yang awalnya miskin menjadi kaya. Ya, jangan sampai kita belajar Islam tapi ya misalnya tetap aja bodoh, tetap aja miskin. Justru dengan kita belajar Islam, ya kita bisa memahami asas transformatif tadi, perubahan. Ya, dari mungkin miskin jadi kaya, malas jadi rajin, ya bodoh jadi pintar. Itulah bagaimana upaya modernisasi dalam dunia Islam tadi. Oke, baik ya, Masya Allah. Sangat sangat rinci begitu ya Pak, tadi tipologi dan sebagainya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari salah satu teman kita, penonton begitu ya. Tia lagi galau katanya. Lagi galau kenapa Tia? Halo Tia. Katanya Pak Hafiz, apakah istilah modernitas selalu dipahami dalam kerangka barat ataukah Islam memiliki bentuk modernitasnya sendiri? Nah, kan tadi kita bahas barat gitu ya Pak ya. Nah, apakah emang modernitas itu istilahnya itu dari barat aja gitu? Iya. Kalau kita lihat tadi tentu sih berbeda ya antara modernitas dalam kacamata barat dengan kacamata Islam. Walaupun mungkin secara garis besar sama ya. Sama. Ingin mencoba menjawab berbagai macam tantangan zaman. Tapi kalau kita lihat dari point of view, ya modern ala barat dengan modern ala Islam tentu saja ada hal yang berbeda. Ya, modernitas barat itu kan lahir dari akal. Pikiran ya akal tadi pikiran, ya. Yang mungkin nanti ciri khas dari peradaban pemikiran modern dalam dunia barat, modernitas ala barat itu ya pasti mengedepankan yang namanya akal atau rasio. Itu yang pertama. Nah, jadi akal rasio itu menjadi salah satu hal yang utama
Yang kedua adalah sains, Sains. ya, yang cenderung positivistik gitu. Iya. Jadi harus nampak, Mm-mm. harus nampak. Kalau nggak nampak ya Ada eh, wujudnya ada gitu ya. wujudnya gitu. Itulah ciri khas modern ala dunia barat, Iya. yang mungkin barat itu berpindah ya, yang awalnya mungkin sangat metafisik gitu ya. Mhm. Kemudian otoritas keagamaan yang sangat ketat gitu ya, sehingga memupus atau menutup pintu-pintu pemikiran tadi. Itulah sehingga barat itu saat ini ya, walaupun sisi positifnya mereka menjadi negara modern, ipteknya maju ya, akan tetapi tadi ya berkaca dari bagaimana mengedepankan hanya akal saja, rasio Iya. saja, Mm-mm. itu kan nanti akan menghasilkan ya hal-hal yang negatif yang lain gitu ya. Sedangkan dalam kacamata Islam, yang namanya modern itu kan tetap, kalau kita ngomongin peradaban Islam, pemikiran Islam, tetap harus beranjak ya fondasi dari sumber hukum Islam itu sendiri, Tadi ya, Pak, yaitu ya. Al-Quran dan Sunnah. Al-Hadis tadi. Ya, Al-Quran ya difahami berangkat dari keyakinan. Iya. Ya, kalau dari Iya. sudut pandang Islam berangkat dari keyakinan, memahami bagaimana memahami ajaran agama Islam. Supaya apa? Supaya nanti kita, bagaimana supaya nanti dari berangkat dari kacamata keyakinan agama Islam, dari sumber hukum agama Islam ini bisa menghasilkan sebuah transformasi kemajuan dalam dunia Islam. Ya tadi, kembali lagi tadi Bapak sampaikan, keseimbangan Iya. antara tekstual dan kontekstual. Ini Kontekstual. kata kuncinya kalau kata Bapak. Kalau masyarakat Islam itu masih cenderung tekstual, atau sebaliknya cenderung kontekstual, Kontekstual. ya akan terus berbenturan satu sama lain. Tapi ketika kita betul-betul bisa menyeimbangkan antara aspek tekstual dan kontekstual, ya, modern arti di sini adalah bisa menjembatani keduanya, antara tradisi dan juga kemajuan zaman. Zaman. Sehingga ya bukan tak mungkin ya, Iya. kita berangkat dari keyakinan kita, ya, keyakinan akan Al-Quran, memahami Al-Quran dengan baik, dengan bijaksana secara tekstual maupun kontekstual, ini akan bisa melahirkan berbagai macam pemikiran-pemikiran muslim yang akan mencerahkan masyarakat muslim untuk membangun peradaban, membangun kembali Iya. peradabannya yang sempat tidur gitu ya, berabad-abad lamanya. Iya. Jadi sekarang kita tugasnya adalah membangunkan peradaban. Betul ya, selama 200 tahun terakhir ya. Iya. Mungkin sekarang masih agak tertidur. Masih Ya. melungukin ya Pak. Iya, makanya ya kita tetap tidak haram untuk belajar ilmu kepada dunia peradaban barat. Karena dunia peradaban barat juga sama, ketika mereka sedang lulungu gitu ya, sedang mungkin masing-masing ngantuk gitu, mereka juga belajar Iya. kepada peradaban Islam. Itu ya kita harus kayak sejarah itu berputar ya. Kita bagaimana ya, kalau itu hal baik ya kita ikuti saja gitu. Oke, baik Bapak, Masya Allah, sangat luar biasa. Jadi terbuka juga nih wawasannya dan diingatkan kembali ya terkait tadi apa pemikiran gitu. Nah, maka di sini ya tadi sesuai dengan judulnya itu jembatan dua zaman ya, maka sesungguhnya Islam lah ya Pak ya, yang memang menjembatani hal itu begitu. Betul sekali. Baik dengan modernitasnya gitu, yang mana akhirnya menghubungkan masa lalu dengan masa sekarang, tradisi dengan inovasi begitu ya, dan juga spiritualisme dengan kemajuan zaman. Betul sekali ya, kalau misalnya kita dari kacamata tasawuf apalagi ya. Aduh, kita akan Berat ya. membahas lagi Pak. Aduh. Jadi intinya kita juga harus bisa menyeimbangkan antara aspek-aspek religi dan juga Iya. aspek spiritual tadi, ya, supaya kita bisa menjadi muslim yang tadi paripurna gitu Oh, ya. Paripurna. Aduh, Masya Allah. Baik Bapak, ternyata sudah tidak terasa ya waktu udah berjalan. habis ya. Kita sudah berbicara selama 1 jam Hampir lebih. 1 jam ya. Iya, hampir 1 jam, Masya Allah, luar biasa. Mungkin ada closing statement dari Bapak terkait dengan ini? Closing statement dari Bapak adalah tentu saja sebagai seorang dosen di Prodi Sejarah Peradaban Islam, kita, Bapak sendiri dan juga mahasiswa sendiri, juga masyarakat semuanya secara luas, tentu saja kita ingin membangun kembali peradaban Islam yang saat ini mungkin bisa dikatakan masih tertidur ya. Tapi kita saat ini berada di masa-masa modern, di mana masa-masa umat Islam sudah mulai sedikit demi sedikit tercerahkan. Iya. Ya, sedikit demi Agak ada tercerahkan kemajuan. bahwa kita ini tertinggal dari peradaban barat karena kita nggak mau belajar, kita nggak mau ikro. Padahal ajaran agama Islam itu sendiri dalam Al-Quran sudah dijelaskan, ikro, Iqra. bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya di sini diperintahkan untuk membaca ayat-ayat qauliyah Allah yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan membaca ayat-ayat kauniyah Allah yang tersebar di muka bumi ini. Sehingga ya, untuk bisa menjadi sebuah peradaban yang maju kembali, umat Islam tentu saja, Bapak, Ika dan semuanya, tentu saja kita harus berbondong-bondong untuk bisa membiasakan membaca, membiasakan literasi yang baik, ya, yang mana dari situlah ya umat Islam bisa berkembang, bangun, memahami, tumbuh, sehingga bisa menjadi membangun kembali peradabannya yang mungkin sempat tertidur ya. Dan juga yang paling penting adalah di sini tadi Bapak tekankan ya mengenai
memahami Islam secara tekstual dan kontekstual secara berimbang. Masya Allah, siap Bapak. Ya berarti kita belajar nih teman-teman bahwa Islam itu bukanlah ajaran yang beku. Islam itu bukan ajaran yang beku dalam waktu begitu ya. Karena memang pada akhirnya hingga akhir zaman pun Islam akan tetap relevan gitu ya Pak ya. Dan tetapi yaitu sebuah peradaban yang memang hidup, yang senantiasa akan selalu relevan dengan zaman tentunya. Baik teman-teman, mungkin kita cukupkan ya Bapak. Masya Allah, Kayaknya luar masih betah biasa. kayak ngobrol. Aduh, aku masih betah sebetulnya, masih pengen nanya-nanya sih, tapi ya nanti kita ngobrol Iya. lagi. Terima kasih Bapak untuk waktunya sudah menyempatkan datang ke studio kami. Semoga apa yang memang disampaikan menjadi pencerahan juga bagi teman-teman semua. Dan tapi teman-teman semua jangan puas dengan podcast kita kali ini. Silahkan dikembangkan lagi, dicari lagi hal-hal yang memang terkait dengan pemikiran. Dan tadi ya, ingat bahwa tugas kita adalah saat ini membaca untuk memajukan atau membangkitkan peradaban yang memang sedang tertidur begitu. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya nonton di podcast kami. Doakan terus podcast kami untuk terus bisa berkembang dan terus bisa menyiarkan podcast-podcast yang memang bermanfaat untuk masyarakat luas. Saya Ika Fadila Ahmad, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.